Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramad ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah sponsor ya, sponsor Persis Solo yaitu Wilmar yang ternyata komisarisnya itu menjadi tersangka ya, termasuk juga Wilmar sendiri tersangka kasus mafia minyak goreng, dan ternyata Wilmar itu menjadi sponsor dari uh, Persis Solo yang direktur utama adalah anak Presiden Kaisang Pangarep. Ini juga menjadi tanda tanya ya, karena bagaimana mungkin ya Persis Solo yang sebelumnya adalah divisi 2 mendapatkan sponsor ya, terutama dari Wilmar yang ternyata memang kemarin sudah dijadikan tersangka oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Nah, ini juga ada statement dari Kaisang Pangarep ya, belak-belakan terkait masalah Wilmar yang jadi sponsor Persis Solo. Langsung saja sesuai yang dilansir oleh populis.id. Langsung saja kita bacakan. Wilmar jadi sponsor Persis Solo terjerat kasus korupsi minyak goreng. Kaisang belak-belakan soal hubungan mereka. Direktur PT Persis Solo, Saestu Kaisang Pangarep mengaku telah memutuskan kerjasama dengan salah satu sponsornya yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia yang saat ini terjerat kasus korupsi minyak goreng. Pemutusan kerjasama akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Persis Solo sesuai dengan kesepakatan profesional yang berlaku di hadapan hukum, kata putra bungsu Presiden RI Jokowi ini. Kaisang menjelaskan kerjasama yang terjalin antara Persis dan Wilmar adalah sebuah bentuk kerjasama profesional yang didasari untuk pengembangan sepak bola yang lebih berprestasi di kota Solo. Kerjasama selama kurun waktu kerjasama musim lalu, lingkup kerjasama kedua pihak terbatas hanya dalam koridor profesional yang sudah disepakati bersama melalui surat perjanjian kerjasama, ujar Kaisang. Adik kandung wali kota Solo ini menambahkan pemutusan kerjasama ini dilandaskan gejolak sosial yang ada di masyarakat, apalagi banyak warga yang resah dengan harga minyak goreng belakangan ini. Sebagai sebuah klub sepak bola profesional yang menjunjung tinggi asas sportivitas dan kemanusiaan seperti yang dicita-citakan para pendiri sejak Persis Solo terbentuk, penting bagi kami untuk bisa responsif dan peka dalam memahami gejolak sosial yang ada di masyarakat saat ini, ujarnya. Seperti diketahui dari situs Wilmar International, Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengolahan minyak mentah kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan di bawah naungan pengelolaan Wilmar International Group. Wilmar Nabati memiliki banyak lahan areal perkebunan yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. PT Wilmar Nabati Indonesia berdiri sejak 1989 dengan nama Bukit Kapur Reksa BKR. Perusahaan ini berkantor pusat di Dumai, Riau. Hal ini dikarenakan banyak perkebunan kelapa sawit milik Wilmar berada di Provinsi Riau. Wilmar Nabati berada di bawah naungan Wilmar International Group, dilansir dari wilmarinternational.com. Wilmar adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang mencakup seluruh rantai bisnis komoditas pertanian. Didirikan pada 1991 dan berkantor pusat di Singapura. Memiliki lebih dari 500 pabrik dan jaringan distribusi yang luas meliputi China, India, dan Indonesia. Wilmar saat ini merupakan grup agribisnis terbesar di dunia. Wow. Wilmar International mencatatkan perusahaan di Bursa Efek Singapura atau Singapore Exchange. SGX. Wilmar pernah mencatatkan diri sebagai perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia pada 2018. Ya, sobat sekalian, mengerikan ya. Ke Wilmar International ya, itu adalah perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia ya, yang menjalankan pekerjaan bisnisnya di kelapa sawit khususnya di Riau ya, dan saat ini memang terjerat kasus mafia minyak goreng yang kemarin sudah diungkap ramai ya, termasuk juga dirjen dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kembali lagi bahwasanya kita juga patut pertanyakan gitu ya, dalam hal anak presiden ya, pastilah mempunyai kepentingan ataupun
konflik of interest ya. Dan yang patut kita pertanyakan ya, Persis Solo itu yang dahulu, yang sebelumnya itu mendapatkan banyak sponsor, padahal kondisinya masih di divisi 2 ya. Memang pada tahun ini mendapatkan promosi ke divisi 1. Tapi sebelumnya yang patut kita tanyakan, bagaimana, how come ya divisi 2 itu ya, Persis Solo itu bisa mendapatkan sponsor begitu banyak ya. Secara logika dalam hal bisnis, yaitu yang lebih menarik dalam hal periklanan, tentu saja mereka, apalagi sekarang menjadi yang perusahaan klub pengolahan kelapa sawit terbesar di dunia yang pusatnya memang di Singapura, harusnya memilih ya, kalau secara logika memilih ya divisi Liga 1 gitu ya. Divisi Liga 1 atau yang lebih menarik daripada memilih divisi 2 yang kurang gitu ya. Nah, ini tentu saja pastilah ada faktor trading influence ya. Karena itu akan kemungkinan berbeda banget ya kalau direkturnya itu bukan anak presiden, atau itu berbeda banget kalau tidak ada Menteri BUMN ya, Erick Thohir, yang juga ikut kalau saya tidak salah menanamkan saham juga di Persis Solo. Nah, harus ada aturan yang jelas ya, karena jangan sampai seorang pejabat, juga orang-orang yang terkait, begitu juga anak dari presiden, itu harus mendapatkan pembatasan gitu ya, karena mereka adalah pejabat publik ya, mempunyai pengaruh ya, dan jangan sampai nanti itu timbul dugaan KKN gitu, korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena anak presiden ataupun karena pejabat pemerintah yang pastinya mempunyai banyak akses ya, dan pastinya mereka akan lebih menarik ya perusahaan-perusahaan ini kalau mendekat atau menjalin hubungan baik dengan mereka gitu ya. Dan memang pada umumnya ya, perusahaan-perusahaan atau yang memberikan ataupun memasang iklan ini lebih memilih mereka yang mempunyai trading influence ya, entah itu pejabat, entah itu anak presiden, relasi ya yang terikat dengan kekuasaan. Dan ini harus dicegah ya. Kenapa? Karena akan ada kemungkinan pertama konflik interest ya, konflik kepentingan yang akan terjadi karena dia mempunyai sumber daya yang akses yang lebih luas daripada rakyat biasa. Yang kedua tentu saja akan berpotensi KKN gitu ya. Bayangkan jika, nah ini yang juga dipraktekkan, yang kita saat ini sering sebut adalah pengaruh oligarki. Bahaya kalau oligarki itu sudah masuk antara pengusaha, bekerja sama dengan pejabat atau eksekutif. Nah, dikhawatirkan mereka akan mengeluarkan kebijakan yang pastilah menguntungkan siapa yang bayar gitu ya. Makalah nanti akan menjadi negara korporatokrasi ya. Korporatokrasi ya, negara perusahaan gitu ya. Negara yang dibiayai oleh para pengusaha, para oligarki ya. Jadi tidak lagi ya para pejabat ataupun relasi ataupun yang memberi kekuasaan itu bekerja untuk rakyat, tetapi lebih memilih bekerja kepada yang memberikan PT atau uang gitu ya. Nah, memang harus dibatasi ya, karena ini akan tentu saja tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan good government dan clean government ya. Jadi pemerintahan yang baik memang harus mengkat atau memotong hal-hal yang berkaitan dengan para pengusaha ini, karena bahaya ya. Bayangkan ya, sekarang sudah berlangsung ya, banyak sekali undang-undang yang diketok itu lebih menguntungkan para pengusaha daripada rakyat. Undang-undang Omnibus Law yang banyak ditentang oleh rakyat dan minim partisipasi publik itu, banyak rakyat itu yang menolak, dan khususnya para buruh, tetapi tetap ditok atau disahkan dengan waktu cepat ya. Nah,
berarti mana dari kepentingan rakyat diambil? Kan pastilah dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal atau kapitalis atau oligarki. Nah, memang ini juga memberikan rasa ketidakadilan ya, karena seorang pejabat haruslah berkonsentrasi, terutama juga anak presiden ya, anak penguasa harus berkonsentrasi untuk menjalankan aktivitasnya sebagai sebagai pelayan rakyat, karena mereka ya sudah dibayar, digaji melalui APBN dari uang pajak dari rakyat gitu ya. Nah, memang ini berpotensi besar sekali untuk terjadi KKN ya, dan juga menyakiti rasa keadilan. Nah, memang ini juga sudah dipermasalahkan ya, akhirnya sudah diputuskan kontraknya. Nah, itu kalau ketahuan ya. Kalau belum ketahuan ya kiprah dari perusahaan bagaimana ya. Nah, makanya memang kembali lagi untuk mendapatkan rasa keadilan, untuk rasa menjadi penguasa pejabat yang baik memang tidak bisa ya dalam sistem sekarang ya. Contoh yang paling baik boleh adalah contoh pada saat Islam itu ya, itu diterapkan gitu ya, karena sudah banyak contoh, misalnya keadilan itu hanya bisa didapatkan pada saat sistem Islam itu diterapkan ya. Itu sudah banyak contohnya, misalnya seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab ya, pada saat mendapatkan anak beliau ya berbisnis ya, namanya Abdullah bin Umar ya, bisnisnya pengemukan unta. Jadi mencari unta yang kecil, digembalakan, diberi makan di padang gembala, kemudian gemuk dijual. Pada suatu ketika ya Umar bin Khattab ini bertanya kepada pegawainya, si unta siapa ini kok bisa gemuk beda dengan unta-unta yang lain ya. Ternyata didapatkan bahwasanya itu adalah unta anaknya sendiri ya, yaitu Abdullah bin Umar. Dipanggil Abdullah bin Umar ya, dan dijelaskan, dan akhirnya dilarang untuk melakukan penggemukan unta ya, karena dikhawatirkan akan ada perbedaan karena dia adalah anak penguasa khalifah. Akhirnya didapatkan ya Abdullah bin Umar harus mengambilkan silakan mengambil pokoknya dan sisanya dikembalikan ke kas Baitul Mal. Jadi dalam hal berbisnis ya harus ada tidak boleh ada perbedaan dengan rakyat biasa ya. Jadi anak-anak pegawai, anak-anak pejabat dan juga relasinya itu tidak dilarang untuk berbisnis, tetapi tidak boleh melebihi dari rata-rata kadar orang rakyat biasa gitu ya. Misalnya dalam hal bisnis, dalam hal sponsor ya, tidak mungkin ya divisi 2 itu, misalnya Persis Solo itu mendapatkan iklan itu dengan begitu banyak, termasuk juga iklan dari Winmar yang merupakan perusahaan pengolahan CPO terbesar kelapa sawit ya di dunia, di divisi 2. Kalau tidak ada Kaisang ataupun tidak ada Menteri BUMN itu kemungkinan tidak akan memasang iklan untuk menjadi sponsor. Nah, ini boleh sebenarnya berbisnis atau boleh melakukan relasi bisnis, tetapi harus sama seperti rakyat biasa. Misalnya anak pejabat itu bisnis pisang misalnya, pendapatannya 3 juta ya, rata-rata 3 juta ya di rakyat biasa. Nah, tiba-tiba bisnis anak presiden ini keuntungannya berkali lipat 10 juta. Nah, ini tidak boleh, tidak wajar ya. Dikhawatirkan ada hal itu terjadi karena ada relasi ataupun pengaruh ya, pengaruh dari anak seorang presiden atau pejabat. Jadi memang dalam Islam memang benar-benar adil ya, karena keadilan itu didapat ketika ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah ketika
sistemnya itu dirubah gitu ya. Sistemnya menjadi sistem Islam. Yang kedua, otomatis para penguasa khalifah itu akan menerapkan ketakwaan individu ya. Nah, ketakwaan individu ini sekarang kita kurang. Makanya ketakwaan individu akan menjadikan suatu faktor yang akan ditanamkan setiap individu. Yang ketiga adalah kontrol dari masyarakat ya. Kontrol dari masyarakat ketika melihat ada ketidakadilan ya, kalau dalam sekarang adalah KKN, hal yang harus dilakukan oleh rakyat ya adalah melakukan kontrol, kritik ya, termasuk dalam hal bisnis anak presiden ini. Ketika ada ketidakwajaran maka harus dikritik ya, dan harus dilakukan koreksi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah adanya kepemimpinan yang kuat ya. Kalau adanya sistem ya tetapi tidak ada kepemimpinan yang kuat, maka hukum itu tidak akan dijalankan. Begitu juga ketika anak pejabat itu seharusnya tidak berbisnis melebihi kadar standar rakyat rata-rata, kemudian tidak diingatkan, maka itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Maka kepemimpinan itu harus kuat. Dan yang terakhir memang semuanya itu tidak akan bisa dijalankan kalau dalam sistem sekarang. Dan yang paling kita bisa pahami dan sudah banyak sekali sejarahnya yaitu hanya dalam sistem Islam gitu ya. Makanya ketika untuk memperbaiki kondisi sekarang ya, terkait masalah KKN yang diduga dan sudah banyak dilaporkan oleh civil society ya, harus ditindaklanjuti ya. Dan dalam hal ini presiden harus tegas bahwasanya harus ada pembatasan dalam hal bisnis anak-anak presiden ataupun pejabat, supaya mereka berkonsentrasi untuk menjalankan fungsi mereka untuk melayani kepentingan rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.